jelas, jangan sampai kita hanya bicara pergub atau sikap gubernur yang ada yang ditantangani oleh Ismu Berdina atas nama gubernur. Ini aturan tentang penentuan harga itu jangan sampai tidak sama dengan kondisi yang ada. Salah satu jalan yang menurut saya menjadi pekerjaan kita bersama adalah pemerintah untuk ada dari pemerintahan pangan, ada dua, ada yang siap menampung syarikat ketika ada darurat. Dia coba-coba dilakukan oleh swasta murni untuk tidak tunggu dengan ini. Kami juga ada tidak ada alasan lagi karena pemerintah hari pemerintah juga berbeda tidak harus menuntung. Nah, PDM itu tidak untung dia. Kalau mewakilkan PDM itu tidak untung dia. Dari subsidi itu sekarang ada itu dia terus berasal. Nah, saya berikan mata timur ini itu dari sekitar awal. Sawit ini sudah menjadi urusan yang harus menjadi urusan lagi. Karena kita sawit terbesar di Indonesia dan sekarang ini asiknya lagi berdiskusi tentang sawit karena di undang-undang tentang perimbangan keuangan dari pusat dan daerah sudah ada pasal yang mengatur tentang DBH. Kalau dulunya sawit di Indonesia kita hanya urusan sengketa antara buruh dengan perusahaan, sengketa antara HGU dengan masyarakat. Sekarang ini sudah insya Allah kalau saya tidak salah 36 triliun ya. 36 triliun itu penerimaan Kalimantan Timur dari bagi hasil penjualan sengketa. Jadi bukan hanya batu bara saja, sawit juga sudah masuk, karbo juga sudah masuk. Nah ini mohon maaf saya menyampaikan bahwa bukan karena kebetulan di era gubernur yang mengumpulkan semua daerah di Bali, ya, berdiskusi terkait dengan itu masuk itu masuk. Pasar tentang bagi hasil itu penjualan hasil sektor. Tapi dapat tahun ini soal tidak mengenai. Nanti di 3,6 triliun itu distribusi dalam peraturan Menteri Keuangan 20% provinsi, 60% daerah lokasi, 20% daerah sekitar daerah lokasi. Jadi sangat luar biasa. Signifikanlah peningkatan di daerah-daerah tertentu. Kalau bicara tentang daerah sekitar daerah lokasi, berarti banyak apa yang kita bisa menempatkan dari itu, mendapatkan dari tukar sama ini dan juga seperti itu. Itulah 20% yang dibagi ini bicara kita hanya daerah yang luas dulunya. Jadi saya selamat kalau sekiranya sudah dibaca dan mudah-mudahan ini di kampus. Ya, kalau dia bilang minggu depan, bulan depan atau lain di tes komunikasi, tapi saya yakin pemerintah provinsi punya niat yang sama di kita semua. Kemudian masalah pupuk, ini pupuk kan akhir-akhir ini kan banyak diskusi pupuk itu untuk usaha kesulitan. Ya, hanya jenis tertentu yang bisa dilakukan subsidi. Nah ini kebijakan pemerintah. Saya terima kasih kepada teman-teman dari BKD yang sudah berinisiasi untuk adanya kios kios kami yang menjadi distribusi dan komunikasi dengan pemerintah. Nah kalau saya seperti mana? Jadi sudah bentuk juga korporasi. Ya korporasi ini kan dari anggota dan insya Allah anggota. Ya, semua usaha yang namanya di perkebunan ini apalagi sawit saya belum pernah melihat ada tanda-tanda ruginya. Ya, belum ada saya mengeluh bisnis sawit itu. Ya, kecuali yang belum itu kalau dia berusaha sawit di wilayah atau kawasan kecil itu aja dia persoalan. Nah ini PR menurut saya karena kita sepakat membentuk namanya forum petani sawit, jadi kita tidak berbicara yang legal atau ilegal. Yang legal itu adalah bersama dengan program kerja tadi, yang kebetulan sudah terlanjur di tempat yang ilegal, akhirnya menjadi kerja bersama. Tidak menjadi kerja bersama dan ada forum dan kami tidak siap berdiskusi dan seperti itu. Kalau kita pilih saya beberapa tapi kita bukan menjadi perahu. Kalau kita masuk ke perahu sangat sulit mendapatkan lokasi yang tidak masuk dalam PKI. Nah, sawit ini di Permentan nomor 1 tahun 2020 biasa. Kalau itu tidak kompak, banyak masyarakat tidak masuk. Karena tidak ada uangnya sama sekali. PKS ini bisa begitu, kalau dia beli itu bisa dapat di India. Jadi kita sementara ini masih dispensasi lah. Nah, namanya aturan itu ada waktu tertentu bisa saja dimanfaatkan oleh yang tertentu sehingga dia dorong begitu. Sehingga menurut saya hal ini menjadi pemikiran kita, termasuk pemikirannya forum
yang tentu dia akan mengklasifikasi karena dia bicara pokok petani. Apa itu petani di kawasan yang dibolehkan atau petani yang hari ini belum dibolehkan. Jadi bukan kalau saya tidak bilang tidak boleh sama sekali, bahwa dia belum dibolehkan. Nah ini karena belum dibolehkan, maka saya berharap DPRD, pemerintah, atau forum menjadikan sebuah diskusi rutin bagaimana caranya sudah terlanjur mengalami proses ini supaya kedepannya bisa berjalan, bisa menjadi sesuatu yang boleh dan tidak bertentangan dengan permintaan nomor 1 dan 2020. Kita permintaan nomor 1 kalau kita akan kasihan mereka. Dalam pasal ini dia yang tidak mengatur. Kalau tidak mengatur itu sama sendiri juga yang boleh. Kita berikan lagi sama di dalam mulanya. Kalau pasal ini tanpa ada PKS yang sendiri. Ini kalau bersama sama itu bahwa ada pemikiran bersama kita. Ya, saya mau ada dorongan yang lebih intensif.